Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Audrey. Pada hari ini adik-adik, Minggu tanggal 14 Oktober 2021, kita mau ibadah online lagi adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah penasaran kan kenapa Kakak Audrey sekarang lagi pakai ulos? Jadi adik-adik, hari ini bertepatan dengan Hari Raya Gotilon gereja kita adik-adik. Gotilon itu apa sih Kak? Jadi, Gotilon itu merupakan hari raya pesta panen yang biasanya gereja kita lakukan satu kali dalam satu tahun untuk merayakan dan juga untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas berkat Tuhan di dalam hidup kita selama ini adik-adik. Jadi adik-adik, minggu ini merupakan minggu ke-14 setelah Trinitatis. Kita mau ibadah dengan tema merencanakan masa depan adik-adik. Yuk adik-adik yang udah di rumah, sebelum ibadah kita tentunya sudah mandi adik-adik, sudah sarapan juga. Jangan lupa adik-adik yang ada di rumah siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, dan yang paling penting adik-adik, hati dan juga pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kakak guru sekolah minggu pada hari ini adik-adik. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Sebelum kita mulai ibadah, yuk adik-adik, jangan lupa ya, kita menggunakan gerakan. Nah adik-adik, kita tadi kan sudah bernyanyi lagu pembuka. Berarti kalau kita mau masuk kebaktian, kita harus berdoa dulu ya. Oke, kita nyanyi dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikuti ya Bang ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami, anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama. Sekarang kami akan melanjutkan kebaktian. Berkati kami agar kami dapat mengikuti kebaktian dengan baik. Sertai juga kakak guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah dari awal hingga selesai.
sertai juga orang tua kami yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Masih sukacita kan? Adik-adik yang di rumah masih semangat dong tentunya. Dan adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu sukacita dalam pujian. Lagunya Aku Anak Terang dan lagu Taat. Adik-adik tetap sukacita ya, karena kita mau muji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita nyanyi sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, kita nyanyi lagu yang kedua loh, lagu Taat. Siapa yang mau jadi seperti Tuhan Yesus yang selalu taat? T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik yang di rumah. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Halo adik-adik,
Hari ini Kak Joyce akan membawakan warta jemaat untuk kita semuanya. Nah, sekarang sudah pertengahan November. Adik-adik, ingat nggak kita akan merayakan apa sebentar lagi? Betul, merayakan Natal. Nah, siapa yang sudah dapat liturginya semuanya? Dihafalin ya adik-adik ya liturginya. Dan ingat, liturgi kita itu dalam bahasa Batak, bukan bahasa Indonesia ya. Nah, untuk mama dan papanya tolong diperhatikan. Di dalam grup kelas masing-masing ada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kakak dan abang guru sekolah minggu kelas TK, kelas 1, 2, dan kelas 3. Jadi, mohon bantuannya supaya adik-adik bisa menyesuaikan ketentuan-ketentuan tersebut pada saat rekaman liturgi. Nah, liturginya jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh abang dan guru kelas masing-masing. Supaya apa? Supaya pada saat nanti dikumpulkan, dijadikan satu, itu tidak terburu-buru dan hasilnya juga akan lebih baik. Nah, adik-adik sudah ingat tanggal berapa kita akan merayakan Natal? Tanggal 18 Desember untuk kelas kecil dan tanggal 19 Desember untuk kelas besar. Jadi diperhatikan ya. Dan untuk juga adik-adik yang ikut kegiatan Natal seperti vokal grup, paduan suara, gerak dan lagu, solo, dan duet, itu kita harus berlatih dengan baik, dengan giat. Walaupun berlatih di rumah masing-masing atau pada saat nanti rekaman. Nah, pada saat rekaman diingat, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Adik-adik jangan lupa belajar di rumah ya. Latihan di rumah supaya pada saat rekaman nanti tidak terlalu lama dan hasilnya juga pasti lebih baik lagi. Nah, untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, kakak ucapkan selamat berulang tahun, panjang umur, terus sehat. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Untuk adik-adik yang saat ini masih dalam keadaan sakit, atau ada anggota keluarganya yang sakit, atau juga ada jemaat KBP Kebayoran Lama yang sakit, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan, supaya kita semua boleh pulih dan adik-adik yang dalam keadaan sakit boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Selamat bersekolah kembali untuk adik-adik yang sudah tatap muka. Ingat pesan dari orang tua kalian, ingat pesan dari guru kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sampai di sini warta sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Parbueni ngoluku naso terdoknian sadia margana Tuhan molosani rajuman sudah dengan besar jaloma
Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum mendengarkan khotbah kita baca kita akan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Oke Magister. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau. Selamat hari Minggu adik-adik semua, anak-anak Tuhan yang hebat, diberkati. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti. Mana Alkitabnya? Ini kakak, Alkitab sudah di tangan masing-masing. Sudah siap semua, duduk yang manis. Dan kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena kami kembali boleh hadir beribadah. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami, anak-anak-Mu ini untuk mengerti apa yang Kau firmankan pada hari ini. Supaya kami tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang selalu diberkati. Dan kami kelak menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah hari ini. Amin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang mimpi. Oke, kita buka ya dari Kejadian 41 ayat yang ke-46 sampai dengan 57. Kakak bacakan ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku.
Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan di negeri Mesir itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Adik-adik, kalau kita lihat judul dari perikop ini, Kejadian 41, judulnya adalah Mimpi Firaun. Jadi dalam nats yang kita baca tadi ada 2 nama, Yusuf dan Firaun. Lalu di mana lokasinya? Di Mesir. Oke, siapa itu Yusuf? Kalian pasti tahu. Pinter. Yusuf adalah anak Yakub. Ya, Yakub punya 12 anak. Yusuf anak ke-11. Dia punya adik namanya Benyamin. Suatu hari, abang-abangnya Yusuf ini berniat untuk mencelakakan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf sangat disayang sama papahnya. Abang-abangnya jadi cemburu. Mereka berniat ingin membunuh Yusuf. Tapi akhirnya dia dijual kepada seseorang dan akhirnya membawa Yusuf ke Mesir. Lalu bekerjalah Yusuf di rumah Potifar, seorang kepala pengawal di kerajaan Mesir. Lalu siapa itu Firaun? Yes, benar. Firaun adalah raja dari Mesir. Jadi sebenarnya Yusuf itu pendatang di Mesir. Ya, tapi Tuhan punya rencana hebat buat Yusuf sampai akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Gimana itu ceritanya? Nah, kakak lanjutkan ya. Bagaimana akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir? Jadi adik-adik, Yusuf pernah dibuat masuk ke penjara oleh istri dari Potifar. Dia di penjara, tapi Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Dia adalah orang yang tidak membenci sesama. Dia orang yang jujur. Jadi orang-orang di sekitarnya itu sangat suka sama Yusuf. Suatu hari adik-adik, pada saat Yusuf dalam penjara, Raja Firaun itu bermimpi. Dalam tidurnya, dia melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan sangat indah itu sedang makan di tepi sungai Nil. Lagi makan enak-enak, lalu datang 7 ekor sapi kurus itu memakan sapi gemuk. Kan aneh ya, masa sih sapi kurus bisa makan sapi gemuk? Kemudian dia juga melihat 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk dimakan 7 bulir gandum yang kurus-kurus. Dia penasaran sekali adik-adik, begitu dia bangun. Apa arti mimpinya itu? Lalu dia mengumpulkan orang-orang pintar, orang-orang ahli. Ditanyakan satu-satu, apa arti mimpi saya? Tapi nggak ada yang tahu adik-adik. Lalu suatu saat seorang juru minum kerajaan itu memberitahukan kepada Raja Firaun. Raja, di dalam penjara itu ada seorang yang bernama Yusuf bisa mengartikan mimpi. Karena dia punya pengalaman, diartikan mimpinya oleh Yusuf. Lalu Yusuf diundang
menghadap raja. Pertama kali yang dia katakan, bukan aku, melainkan Allah yang memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi Yusuf bilang, bukan saya mengartikan mimpi, tapi Allah yang memberitahukan kepada saya. Jadi melalui itu Yusuf bersaksi bahwa semua hikmat yang diberikan kepada dia adalah dari Tuhan. Lalu dia kemudian bercerita kepada raja apa arti mimpinya itu. Lalu Yusuf bilang, akan terjadi 7 tahun kejayaan atau kemakmuran di Mesir yang dilambangkan dengan 7 ekor sapi gemuk atau 7 bulir gandum. Ya, ada 7 tahun masa jayanya Mesir, berlimpah makanan, semua orang kenyang, tidak ada yang kelaparan. Tapi setelah itu akan terjadi 7 tahun kelaparan, di mana susah makanan dan mengalami kekeringan, sehingga orang-orang sulit mendapatkan atau membuat makanan, dan banyak orang akhirnya tidak bisa makan dan kelaparan. Adik-adik, lalu Raja Mesir, Firaun, itu sangat menghargai apa yang dijelaskan oleh Yusuf. Dan dia memberikan kepercayaan kepada Yusuf, adik-adik, untuk bertindak atau melakukan usaha bagaimana supaya nanti pada saat bencana kelaparan itu tanah Mesir tidak harus kelaparan orang-orangnya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Walaupun dia bisa mengartikan mimpi, dia tidak hanya bicara saja adik-adik, tapi dia melakukan tindakan. Dia tidak diam saja, tapi dia langsung mengerahkan orang untuk mengumpulkan makanan pada saat musim berkelimpahan. Dikumpulkan, dimasukkan ke dalam gudang, lalu pada saat sudah cukup adik-adik, datanglah bencana kelaparan. Tapi apa yang terjadi di Mesir? Mereka tetap bisa makan, mereka tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa adik-adik. Bahkan orang-orang di sekitarnya, orang-orang bangsa lain itu kelaparan sehingga harus datang ke Yusuf untuk membeli makanan. Tambah kaya di kerajaan Mesir. Jadi adik-adik, Yusuf yang tadinya dibuang keluarganya, dia tidak marah, dia tidak membenci saudaranya, dia tidak membenci Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan sehingga dia terus hidupnya diberkati Tuhan. Dia juga bukan seorang yang diam saja, tidak berbuat apa-apa, tapi dia adalah seorang pekerja keras. Pada saat berkelimpahan, dia mengumpulkan makanan. Lalu Tuhan selalu memberikan dia hikmat sehingga pada saat bencana kelaparan dia tetap mempunyai bahan makanan untuk menghidupi seluruh rakyat Mesir. Disitulah adik-adik betapa Tuhan itu punya rencana yang indah buat orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan seperti halnya Yusuf. Adik-adik bayangin, ketika dia di penjara, dia sendirian, dia bisa saja memberontak, dia bisa saja sebel sama Tuhan, dia membenci, mengutuki saudara-saudaranya, tapi dia tidak melakukannya. Dia tetap berdoa, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memimpin. Dan terbukti adik-adik. Apa yang bisa kita pelajari? Pastinya satu, tetap percaya sama Tuhan. Apapun adik-adik yang terjadi sama kita, kita yakin suatu saat Tuhan akan memberikan mimpi indah kita itu menjadi kenyataan. Adik-adik semua di sini punya mimpi indah?
Mau jadi dokter? Mau jadi insinyur? Mau jadi YouTuber? Mau jadi apa aja? Dimimpiin dulu adik-adik. Tapi tidak cukup sampai mimpi, tapi berdoa, menyerahkan semua pada Tuhan, dan jangan lupa tetap berusaha. Seperti Yusuf tadi. Ya, jangan cuma duduk, mimpi, terus kemudian tidur lagi, mimpi lagi, bangun, duduk. Tidak seperti itu, tapi berusaha, belajar, kemudian menabung juga, dan menyiapkan segala sesuatunya. Ya adik-adik, sebelum kita memulai sekolah, memulai pelajaran, supaya dan juga jangan lupa berdoa agar Tuhan memberkati pelajaran kalian, sekolah kalian, sehingga kalian juga bisa meraih mimpi kalian menjadi orang hebat, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Oke, sampai di sini adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terpuji Allah, namamu sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa membaca firman-Mu, bisa mendengarkan bagaimana Engkau bekerja melalui Yusuf, dan dia menjadi penguasa Mesir walaupun dia sempat dibuang oleh keluarganya, walaupun dia sempat masuk penjara, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan cerah buat Yusuf. Kami percaya Tuhan juga menyediakan masa depan cerah buat kami. Kami punya mimpi indah Tuhan, kami punya harapan, kami percaya dan kami mengandalkan Tuhan akan mewujudkan mimpi indah kami dan masa depan kami cerah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala-galanya. Amin. Shalom adik-adik, kakak mau membacakan ayat emas kita pada minggu hari ini yang diambil dari Kejadian 41 ayat 55. Kejadian 41 ayat 55 yang berbunyi, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada seluruh orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Halo adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari Gotilon adik-adik di gereja kita. Kakak Desta hari ini mau membuat kreativitas. Kreativitas kali ini itu berhubungan dengan Gotilon adik-adik. Gotilon itu adalah pesta panen adik-adik. Pesta Gotilon adalah pesta panen. Pesta panen di mana seluruh warga jemaat kita, seluruh jemaat kita ya, membawakan hasil panennya, membawakan hasil penghasilannya, pekerjaannya semua ke gereja ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, zaman dulu ya, itu pada saat pesta Gotilon, para petani membawa beras, kemudian membawa buah, pisang, jagung gitu ya, semua hasil panen mereka. Kreativitas kali ini kita juga mau memakai hasil panen. Hasil panen yang ada di rumah adik-adik. Kakak Desa apa sih? Kakak Desa apa sih ya? Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kreativitas kita kali ini adalah membuat kolase salib. Ini adalah gambar kolasenya adik-adik. Kolase salib. Oke. Nah,
Di sini kita mau buat kolase dari kacang hijau dan jagung adik-adik. Seperti apa ya Kak Desta? Yuk kita lihat caranya. Ulang ya. Satu adalah lem ya. Adik-adik lem ada ya, lem apa aja boleh. Kemudian Kakak Desta lagi coba jagung nih adik-adik. Ada jagung di rumah dan ada kacang hijau. Adik-adik juga bisa gunakan beras. Berasnya bisa dikasih sepuhan, bisa jadi warna merah ya. Atau selain beras bisa apa lagi ya? Beras hitam, ketan hitam, apa aja bisa. Tapi yang berhubungan dengan hasil panen ya adik-adik ya. Nah, kemudian kita tempelkan, kita balur dengan lemnya ya, kita balurkan di kertas ya. Nah, Kakak Desta mau buat salibnya dari kacang hijau, kemudian hatinya dengan jagung. Nah, kemudian kita taburkan nih kacang hijaunya. Nah, adik-adik boleh pakai cotton bud untuk merapikannya. Caranya adik-adik rapikan ya, jangan keluar garis dan usahakan penuh adik-adik. Adik-adik bisa mengerjakannya bareng kakak di rumah atau bareng mama. Seneng loh ngerjain ini sambil ketawa ya, mengerjakannya harus dengan sukacita pastinya. Nah, ikuti, jangan keluar garis, ikuti apa namanya nah, kemudian contohnya lagi hatinya ya, terbalurkan sampai full, balurkan dengan jagung. Ini adalah hasil jadinya adik-adik ya. Ini salib, kolase salib dari kacang hijau, hasil panen, hasil biji-bijian kita, dan jagung adik-adik. Adik-adik di rumah bisa mengganti jagung dengan beras atau beras merah atau ketan hitam ya. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan sukacita ya. Jangan, aduh ini gimana sih kakak susah. No, tidak ada yang susah adik-adik. Kita kerjakan bersama Tuhan, kita kerjakan dengan sukacita, kita kerjakan bersama kakak adik, kita tertawa sama-sama sambil mengerjakannya dengan sukacita, dan hasilnya pun akan bagus. Dan hasil yang cantik ini adik-adik foto dan kirimkan kepada kakak koordinator kelas ya adik-adik ya. Oke adik-adik, demikian kreativitas hari ini, membuat kolase salib dengan hasil panen kita. Apapun itu adik-adik silahkan tuangkan kreativitasnya. Terima kasih untuk adik-adik yang telah membuat kreativitas minggu kemarin, dan terima kasih juga untuk adik-adik yang akan membuat kreativitas ini minggu depan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu. Kita juga sudah bernyanyi bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Tadi kita juga sudah diberikan kreativitas dari kakak sekolah minggu. Dan tadi kita sudah diberikan ayat emas dari kakak guru sekolah minggu. Sekarang adalah persembahan. Sudah siap dengan persembahannya?
Pasti sudah, karena adik-adik di rumah sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti orang tua dapat memberikan persembahan adik-adik kepada Gereja HKBP Kebayoran Lama. Ayat persembahan kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati." Sudah siap persembahannya? Kita akan bernyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup dalam doa. Setelah itu adik-adik boleh lanjut. Mungkin ada yang mau makan, atau ada yang mau pergi, atau ada yang mau main, atau ada yang mau tidur lagi. Boleh. Tapi kita doa dulu ya. Kita doa penutup, dilanjutkan dengan doa Bapa Kami. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, kemuliaan, dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan di tempat-Mu yang maha tinggi. Terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami dalam keadaan sehat Tuhan, bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan orang-orang terkasih kami. Itu karena berkat dan kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh melekat dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa taat akan firman-Mu. Terima puji-pujian kami Tuhan, dan segala kesalahan kami Engkau mau hapus Tuhan, agar kami boleh hidup suci di hadapan-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami minggu depan boleh berkumpul kembali untuk beribadah bersama dengan teman-teman kami dan bersama dengan keluarga kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, yang tidak bisa ikut ibadah pada hari ini. Engkau sembuhkan segala sakit penyakitnya Tuhan. Apabila mereka malas, Engkau ketuk pintu hati mereka. Bagi mereka yang sedih karena kehilangan ataupun sedih karena hatinya sedang susah Tuhan, Engkau mau hibur. Engkau juga mau berkati mereka yang kemalangan Tuhan, dan Engkau mau bantu mereka untuk mengatasi segala keadaan mereka. Gereja kami yang mengadakan pesta Gotilon, Engkau berkati semua acara berjalan dengan lancar, dan
biarlah setiap jemaat boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kau juga memberkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Terima kasih karena kasus Corona sudah menurun Tuhan. Biarlah setiap orang tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol Tuhan untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak. Dan kami boleh dalam waktu dekat Tuhan kembali bisa beraktivitas seperti dulu lagi Tuhan. Kami sangat rindu untuk bertemu dengan teman-teman kami yang lain. Ya Tuhan, Engkau berkati pemimpin-pemimpin negara kami untuk memberikan kebijakan yang berarti untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Bye-bye.